Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna wa alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa lamin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wasallam man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fiddin wa alimhu tawil. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Facebook dimanapun Anda berada, hari ini kita membahas seperti biasa kitab Fathul Qorib di halaman 19. Di situ tentang sunnah hayat dalam sholat. Apa sih sunnah hayat? Kita akan bahas nanti. Yang jelas bahwa sunnah hayat itu bukan sunnah abad. Kalau sunnah abad, bila ketinggalan atau dia itu terlupakan, ditambal dengan sujud sahwi. Sementara kalau sunnah hayat, begitu ketinggalan atau dia lupa, itu tidak usah ditambal dengan sujud sahwi, insyaallah. Baik, sebelumnya kita akan baca surah Al-Fatihah satu ulang agar ilmu kita muwasalah kepada muallif hadal kitab dan diberkahi oleh Allah hingga sampai pada pemahaman yang paripurna dan pada akhirnya kita bisa melaksanakan apa yang ada dalam kitab ini. Dan juga bagi kita yang masih punya masalah, yang punya sesuatu di dalam hati, unek-unek yang menjadikan hati ini sumpek, semoga Allah lapangkan. Yang pikirannya mungkin lagi menggelayut masalah, karena kadang kita ini sedih tidak tahu masalahnya kenapa sedih. Kadang kita bahagia, senang dalam hari itu, tapi sebenarnya kita tidak tahu apa sebabnya kita waktu itu senang. Maka untuk menetralisir itu semua, bahwa ketika kita sedih jangan kemudian sedih berkelanjutan, senang pun nanti akhirnya insya Allah akan jadi terus menerus kesenangan itu, dan rasa senang itu ada dalam hati. Ala hadhihi as-salihah wal mu'allif hadzal kitab nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Ibu Suliem sedang menonton. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga keberkahan semua meliputi kita di pagi yang berkah ini, di hari yang berkah ini, yaitu hari Jumat Sayyidul Ayyam. Dia adalah bahagian atau satu-satunya yang disebut dari 7 hari itu sebagai tuannya hari. Hari ini tuannya hari, maksudnya apa? Amalan di dalam hari ini Allah akan catat berbeda di hari yang lain. Sholawat yang kita bacakan hari ini akan Allah catat berbeda dibandingkan dengan sholawat yang dilakukan di hari-hari yang lain. Sholat hari ini pun, sholat sunnah yang kita lakukan di hari ini, dia akan bernilai lebih, ada nilai plus dibandingkan dengan hari-hari biasa, insya Allah. Nah, hari ini kita awali dengan kita mengkaji kitab Fathul Qorib. Niatan kita berniat agar ibadah yang kita sudah lakukan itu menjadi ibadah yang sudah diilmui. Kalau ibadah sudah diilmui, nilainya pun akan bertambah. Mungkin apa yang akan saya sampaikan dalam kitab ini kita sudah mengetahuinya, bahkan mungkin kita sudah melaksanakannya. Tapi kan kadang kita masih alfa. Yang saya lakukan ini di sunnah apa ini? Ini sunnah hayat apa sunnah abad? Nah, hari ini kita akan membahas subtemanya dengan wahayatuha ha'ay as-sholati. Artinya apa? Hayatus sholat, sunnah hayat di dalam sholat. Baik. Wa arada bihayatiha, dan bihayatiha di sini malaisa ruknan fiha. Maksud dari hayat di sini adalah, nyimak Pak Ustadz, terima kasih Ibu Suliem. Jadi kita akan membahas tentang sunnah hayat
Dan apa sih yang diinginkan dari sunnah hayat ini? Sunnah hayat adalah penterjemah dari kalimat laisa ruknun, laisa ruknan min ruknis sholah. Dia bukan rukun dari rukun sholat, wala ba'don, dan juga dia bukan sunnah abad. Dia bukan rukun sholat, dia bukan sunnah abad. Kita kemarin sudah bahas bahwa sunnah abad itu di kalangan kita mazhab Asy-Syafi'i ada dua saja. Apa itu? Yaitu satu, membaca kunut di dalam sholat subuh. Ingat kemarin kan bahwa orang yang ketinggalan kunut itu disunnahkan menambalnya dengan sujud sahwi sebelum salam. Terus yang kedua, tahiyat awal. Tahiyat awal bila ketinggalan dan lupa, dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Joko Herianto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Susilo Utomo nyimak insyaallah. Mas Joko, mungkin ada komentar atau mungkin pertanyaan bahwa apa yang kita lakukan di dalam sholat dan kita sudah setiap hari melakukannya, bahkan itu kita ilmui hari ini. Ada beberapa sunnah di dalam sholat, dan sunnah itu dikelompokkan menjadi dua besar, sunnah abad dan sunnah hayat. Hari ini kita akan bahas sunnah hayat. Nah, jadi sunnah hayat ini bukan rukun sholat, juga bukan sunnah abad. Yujbaru bisujudi sahwi. Kita tahu bahwa sunnah abad kalau ketinggalan yujbaru. Apa sih yujbaru? Bukan yajbiru ya. Ini kadang kita kalau bacanya salah nanti maknanya juga salah. Di sini yujbaru, ditambal. Kalau yajbiru, menambal. Yujbaru ditambal, yajbiru menambal. Jadi yujbaru bisujudi syahwi, dengan sujud syahwi. Kapan sujud syahwi itu dilakukan? Sujud syahwi dilakukan saat kita sebelum salam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bunda Tiara. Silahkan berkomentar. Dan berapa di sini jumlah dari sunnah hayat? Khamsata asyara khoslatan. Ada 15 khoslah. Khoslah itu bisa cabang atau bisa macem lah. Ada 15 macam sunnah hayat. Ingat ya, sunnah hayat itu bila ketinggalan dan lupa tidak disunnahkan untuk menambalnya. Tidak disunnahkan ditambal dengan sujud sahwi. Apa di sini? Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Yang kedua adalah mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Jadi tidak ngangkat tangan tuh nggak apa-apa. Kemarin ada yang nanya, bagaimana ngangkat tangannya Pak Ustadz? Ngangkat tangannya sampai di mana? Nggak ngangkat tangan tuh loh nggak apa-apa. Kenapa? Karena mengangkat tangan itu sunnah hayat. Yang sunnah hayat ini bila ketinggalan, bila lupa nggak ngangkat tangan dalam takbiratul ihram, tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Ya biarin saja. Misal Allahu Akbar langsung gini, atau Allahu Akbar tegakkan gini, atau Allahu Akbar. Nggak usah diangkat tangannya juga nggak apa-apa. Tetapi ingat, walaupun dia sunnah hayat, tetap ada pahalanya. Kembalikan kepada hukum awal kemarin, bahwa sunnah itu apa sih? Sunnah itu mayuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarki. Yang namanya sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Marjulian Hasan Basri, assalamualaikum.
Barokah Ustaz, terima kasih. Selamat Riyadi, Mas Selamat, Kang Selamat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih. Silakan berkomentar atau mungkin mengajukan pertanyaan boleh. Dan kita masih membahas sunnah hayat. Yang pertama adalah mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Itu tidak ngangkat tangan nggak apa-apa. Tidak ngangkat tangan pun tidak usah ditambal dengan sujud sahwi atau lupa ngangkat tangan. Ila jazwi mangkibaihi, ila hadwi mangkibaihi, ila jazwi mangkibaihi. Jazwi itu sejajar. Jadi begini nah. Allahu Akbar, sejajar dengan pundak. Ini mangkibai, sejajar begini. Nah, walaupun ada nanti di kitab-kitab yang lain itu sejajar dengan telinga, ada dikatakan di dalam sebuah kitab yang selain dari kitab Fathul Qorib. Tapi karena kita membahas Fathul Qorib, maka kita bacakan sejajar dengan pundak seperti ini. Allahu Akbar. Tidak mengangkat ini nggak apa-apa. Airaf'il yadaini indar ruku, atau yang kedua mengangkat tangan saat mau ruku. Setelah Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai, kemudian kita baca surat sampai selesai, kemudian mau ruku, Allahu Akbar. Itu nggak ngangkat tangan juga nggak apa-apa, tetapi mengangkat tangan sebelum ruku dapat pahala. Kenapa? Karena sunnah. Dan ingat, sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Inda raf'i minhu, saat mau kembali kepadanya. Wa wad'ul yamin ala shimal. Setelah itu menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Ingat ya, ini yang kanan loh ya, karena saya selfie ini bukan dari, karena kalau nanti enggak selfie saya nggak bisa melihat siapa yang berkomentar atau siapa yang melihat. Kalau begini kan saya melihat. Ingat, ini yang kanan, ini yang kiri. Allahu Akbar. Meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri ini juga sunnah hayat. Boleh nggak yang tangan kiri di atas tangan kanan? Boleh. Allah Akbar boleh. Tetapi ini nggak dapat pahala. Kalau yang kanan di atas tangan kiri dapat pahala. Raf'u wad'ul yamin ala shimal wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa sadrihi. Dan kedua tangan tadi yakunani, keduanya tahta sadrihi, di bawah dada. Di bawah dada, kemudian fawqa sadrihi, dan di atas pusat. Di atas pusat. Jadi di bawah dada, di atas pusat. Jadi Allahu Akbar. Tangan kanannya di atas tangan kiri. Dan letaknya itu ya di bawah dada, di atas pusat. Walaupun kalau kita umroh, kita haji, itu sering nanti kita melihat ada yang begini. Di Indonesia pun ada yang begini, ada yang begini ke kiri sini, ada yang ke kanan, ada yang ke bawah sampai kayak Allahu Akbar begini, di bawah begini. Ya silahkan, tidak apa-apa, monggo. Tetapi kalau madhab Syafi'i yang kita kaji dari kitab Fathul Qorib ini, maka letakkanlah tangan kita di bawah dada, di atas pusat. Kira-kira di sinilah. Nah, ini dada, ini pusat. Nah, di sini. Nah, Allah Akbar. Dan tangan ini menghadap kiblat ini. Telapak tangan ini menghadap kiblat. Allahu Akbar. Nah begini nah. Ini sunnah, ini hukumnya. Qausadri wa tawajjuhu ay qaulul musolli akibat taharrumi. At-tawajjuh ini menghadap sebenarnya, tapi maksudnya di sini adalah berkata saat apa? Ini namanya qaulul musolli akibat taharrumi, yaitu perkataan orang yang sholat yang dilakukan ini setelah takbiratul ihram. Taharrum itu takbiratul ihram namanya.
taharrum wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo, dan seterusnya. Itu juga sunnah hayat. Bila ketinggalan pun tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Tidak disunnahkan ditambal dengan sujud sahwi. Apa kalimatnya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, boleh juga didahului dengan itu. Nanti sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi dan lain sebagainya. Itu yang kebiasaan kita pakai. Itu disebut at-tawajjuhu, dan itu posisinya sunnah hayat. Bila ketinggalan atau lupa, tidak usah diganti dengan sujud sahwi atau tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Wal muradu ayyaqulal musolli, maksudnya adalah apa at-tawajjuh ini? Yaitu seorang yang sholat mengatakan ba'da taharrumi du'a al-iftitah, yaitu setelah dia takbiratul ihram membaca iftitah. Jadi at-tawajjuh di sini juga disebut doaul iftitah, doa untuk memulai sholat. Hadhil ayat ay ghairaha, ayat yang dibaca tadi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, boleh pakai ayat itu, juga boleh yang lainnya. Ingat, yang lainnya yang serupa dengan itu boleh. Silahkan boleh mencari di keterangan-keterangan fikih, buku fikih atau hadis. Bahkan ada yang mengatakannya berbeda. Ada yang mengatakan sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, dan lain sebagainya. Monggo silahkan, ini semua adalah sunnah hayat. Jadi kita mengambil satu ayat dari Al-Quran yang ada wajah tu, itu boleh. Silahkan. Ayat apa ya, lupa saya. Ada yang ayatnya yang wajah tu gitu, ada itu. Itu boleh kita ambil sebagai pengganti wajah tu wajhiyah ini. Jadi ini tidak mutlak harus ayat yang ini, tetapi boleh memakai ayat yang lain. Ghairaha, di selainnya, mimma warada fil istiftah, yang diinginkan atau yang digunakan saat iftitah ini atau at-tawajjuh ini. Jadi enggak harus doa iftitah yang selama ini kita sudah hafal. Ya kalau kita sudah meyakini, dan bukan meyakini ya, sudah mantep atau terbiasa dengan ini wajah tu, ya sudah ini wajah tu itu aja, nggak usah dirubah pakai yang lain. Walaupun toh merubahnya boleh. Kemudian yang selanjutnya al-isti'adah. Apa al-isti'adah? Al-isti'adah itu qaulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ba'da tawajjuhi, setelah kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir, kemudian baca ta'awudz. Apa ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tasulu bikulli lafdhin yastamilu ala ta'awudz. Dan ini boleh semua kalimat yang bertujuan untuk ta'awudz, untuk berlindung kepada Allah dari setan. Nah, di sini dan biasanya wal afdalu, yang paling afdal dari kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saat kemudian kita mungkin tidak mau pakai yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh saja dengan kalimat yang lain. Misal a'udzubillah tok boleh, a'udzubillah minasyaiton tok juga boleh, atau pakai kalimat a'udzubillah apa ya, a'udzubillah minasyaitonil maghdub, boleh aja. Asalkan memang kita sedang berta'awud kepada Allah, atau a'udzubillah saja juga boleh dari sesuatu yang tidak berguna misal dan lain sebagainya. Ini sebagai apa? Kesunnahan. Nah,
Kemudian setelah a'udzubillah ini sudah masuk rukun apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, itu rukun. Walaupun memang ada sebagian orang tidak memasukkan bismillah di dalam Al-Fatihah, tapi mayoriti semua ulama berpendapat bahwa bismillah adalah bahagian dari Fatihah, gitu loh. Ada sebagian yang mengatakan, ada tiga ya, ada memang tidak memasukkan bismillah saat membaca Al-Fatihah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, ada. Memang tidak memasukkan dan dia tidak menganggap bismillah sebagai bagian dari Al-Fatihah. Yang kedua, ada yang menganggap bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, tapi dia tidak membacanya zahar, tidak membacanya keras, tidak membacanya kedengaran, jadi sir dia. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Ada yang memang dia memasukkan sebagai bagian dari Fatihah dan membacanya dengan zahar, dengan terang-terangan. Nah itu. Jadi ada tiga kelompok di dalam kita Islam ini, bahwa bismillah bukan bagian dari Fatihah, berarti tidak membacanya. Ada yang mengatakan bismillah bagian dari Fatihah tapi tidak dibaca dengan keras. Ada yang mengatakan bismillah bagian dari Fatihah dan dibaca dengan keras. Ini mazhab kita insyaallah, mazhab Syafi'i. Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah dan dibaca dengan keras, baik dalam sholat sendiri atau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri boleh nggak dibaca semua dengan jelas? Boleh saja. Tetapi biasanya kalau sholat sendiri itu tidak dibaca dengan keras Fatihahnya. Dibaca dengan keras juga boleh. Wal jahru fi wa maudhihi, juga sunnah hayat itu membaca secara zahar di tempat-tempatnya. Di mana di situ? Wa huwa subahu, dan kemudian wa ulatal maghrib wal isya. Wa subuhu, wa kemudian maghrib dan isya. Wal jum'ah wal idan, hari Jumat dan hari raya, 2 hari raya itu dikeraskan. Yang dikeraskan apa? Fatihah dengan surat. Yang selainnya tidak usah dikeraskan. Itu tempatnya. Jadi mengeraskan. Lalu bagaimana kemudian kalau kita sholat berjamaah maghrib nih, nggak dikeraskan, boleh nggak? Boleh. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Dikeraskan dapat pahala, nggak dikeraskan juga nggak apa-apa. Pema sedang menonton, terima kasih. Wal israru fi maudhihi, juga mensirkan atau tidak menjaharkan sholat di tempatnya. Seperti apa? Di sholat zuhur, di sholat asar, dan ya udah di sholat zuhur dan asar ini tidak dijelaskan. Seperti lagi sholat tahajud tidak dijelaskan, tidak dengan zahar, walaupun zahar juga boleh. Terus di sholat apa lagi? Sholat istisqa pakai ya, ada sebagian yang makainya itu sholat istisqa, sholat minta hujan. Terus sholat duha itu nggak usah dizaharkan, jadi disir. Wal israru fi maudhihi, dan mensirkan membaca di dalam sholat di tempat-tempatnya, ya tadi seperti zuhur dan asar. Bahwa ma'adal ladzi dzukira, dan itu selain dari yang sudah disebutkan tadi. Jadi selain subuh, maghrib, isya, jumuah, jum'ah, kemudian 2 hari raya itu dibaca dengan sir. Wa ta'mim ay qaulu amin. Ta'mim itu yaitu qaulu amin. Kapan ini dibaca? Saat waladdallin. Imam sudah seperti itu baru takmim.
Apa takmim? Qaulu amin. Bukan amin, bukan. Kalau amin itu dapat dipercaya itu. Tapi kalau amin, semoga dikabulkan permohonan kami, gitu kalau diartikan. Kalau amin itu aman, yaitu apa, keadaannya aman. Jadi jangan sampai salah baca itu. Kalau amin itu dapat dipercaya, kalau amin itu dapat aman. Kalau amin A-nya panjang, mimnya juga panjang. Ini artinya semoga dikabulkan permohonan kami. Akibal fatihati liqoriha fi sholatin wa ghairiha. Kapan dibaca takmim ini? Takmin ini dibaca setelah Fatihah. Waladhdallin, di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, jadi misal kita lagi baca Fatihah nih, terus kemudian kita baca waladhdallin. Nah, itu disebut juga amin walaupun di luar sholat. Tetapi di sini kita lihat walakin fis sholati akidun, yaitu di dalam sholat takmin ini adalah muakkad. Apa? Sunnah yang ditekankan. Artinya sebaiknya di dalam sholat itu afdolnya begitu imam waladhdallin maka langsung dijawab dengan amin. Wa yu'minul ma'mumu ma'a ta'mimi imamihi wa yajharu bihi. Dan makmum mengaminkan kalimat waladhdallin dari imam bersamaan dengan imam mengucapkan amin juga. Wa yajharu bihi, dan juga menzaharkan, mengeraskan bacaan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu imamnya juga amin, jangan imamnya nggak amin. Amin bareng dengan makmum. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah Fatihah itu sunnah hayat. Artinya begitu tidak baca surat setelah Fatihah itu enggak usah diganti dengan sujud sahwi. Tidak disunnahkan ditambal dengan sujud sahwi. Cukup langsung saja, misal waladhdallin amin Allahu akbar, kemudian ruku boleh. Dan membaca surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Ya kenapa enggak kita baca walaupun dia sunnah hayat. Bila ketinggalan atau lupa tidak disunnahkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Li imamin wa munfaridin fi rak'atai subhi wa aulati ghairiha. Ini untuk imam atau untuk sendiri di dalam 2 rakaat subuh dan juga kedua yang lainnya. Apa itu? Isya dan maghrib. Wa takunu qira'atu surati ba'dal Fatihati. Dan kemudian bisa maksudkan di sini adalah membaca surat setelah membaca Fatihah. Walau qaddama surata 'alaiha lam tuhsib. Kalau seandainya yang suratnya itu didahulukan sebelum Fatihah itu tidak sah. Misal Allahu Akbar langsung qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak boleh. Harus Fatihahnya lebih dulu. Wa takbiratu indal khafdi, yaitu takbir saat lirruku'i, saat mau ruku, Allahu Akbar. Jadi takbir saat mau ruku itu sunnah hayat. Ketinggalan enggak takbir pun enggak apa-apa.
kawarrofi, dan juga saat mau bangkit dari ruku enggak takbir, enggak sami Allah, juga enggak apa-apa. Ayraf isulbi minar ruku, atau saat apa menegakkan tulang punggungnya setelah ruku mau berdiri, itu juga ditinggalkan enggak apa-apa. Nah situ nah. Tetapi i'tidalnya itu yang rukun. Membaca takbirnya maksudnya yang hayat itu, yang dihukumi sunnah hayat. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah, dan kalimat sami'allahu liman hamidah, kalimat sami'allahu liman hamidah itu juga dia sebagai sunnah hayat. Tidak melakukannya membaca sami'allahu liman hamidah juga tidak apa-apa, sah sholatnya itu. Dan tidak perlu juga diganti dengan sujud sahwi. Hina yarfa'u ra'sahu minar ruku. Kapan sami'allahu liman hamidah ini dibaca? Saat dia menegakkan atau mengangkat kepalanya dari ruku. Walau qala walau qala man hamidallahu sami'alah kafa, boleh juga dibaca semisal man hamidallahu kafa, man hamidallahu man hamidallahu sami'alah. Nah, boleh tuh. Jadi ini juga apa ya? Kalau kita praktekkan nanti jadi kayak aliran sesat ya. Misal Allahu Akbar, kita rukuk nih, kita baca gini, man hamidallaha sami'alah, man hamidallaha sami'alah. Boleh itu, kafa, di sini cukup. Wa makna sami'allahu liman hamidah, dan maknanya sama dengan sami'allahu liman hamidah, man hamidallaha sami'alah. Boleh itu diganti dengan man hamidallaha sami'alah. Saya baru tahu ini juga gitu. Man hamidallaha sami'alah. Siapa yang memuji Allah, Allah mendengarnya. Nah, sama-sama dengan di sini sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Dengan siapa yang memuji Allah, Allah mendengar, kan sama itu. Itu boleh seperti itu. Taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi. Dan maksudnya di sini Allah menerima pujian orang itu gitu atas dirinya. Jazalahu. Wa qaulul musolli rabbana lakal hamd. Dan juga saat ketika imam sami Allahu liman hamidah, kemudian makmumnya Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham, boleh juga dengan kalimat itu. Jadi nggak harus sami Allahu liman hamidah terus nanti sami Allahu liman hamidah, enggak. Jadi boleh pakai Rabbana lakal ham. Nah, kemudian berdiri di situ. Idza intasoba iman, jika memang bisa tegak. Nah, kalau bisa tegak, bagi makmum yang nggak bisa tegak ya nggak usah tegak, maksudnya gitu loh. Jadi di dalam sholat ini kan bahasannya itu juga untuk orang yang nggak bisa tegak. Bagi orang yang nggak bisa tegak ya nggak usah tegak. Yang nggak bisa tegak nggak usah tegak, yang tegak harus tegak. Jangan yang mampu tegak pura-pura nggak mampu, ini yang nggak boleh. Nih tegak. Wat tasbihu fir ruku, mengucapkan tasbih di dalam ruku itu juga sunnah hayat. Apa sunnah hayat? Apa kalimat di tasbih di dalam ruku? Subhanallah, subhanallah. Yang lengkapnya subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Gimana? Kok sampai Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu biar, atau subhana rabbiyal azim juga boleh. Tetapi
kalau ahlu sunnah wal jamaah yang kita anut di Indonesia ini, itu kalimat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah itu kenapa? Karena ada riwayatnya dulu subhana rabbiyal azim saja, kemudian ada perintah dari Allah kepada Rasulullah wa bihamdi, ada ditafsir dengan memujinya, wa bihamdi, dan puji dan segala puji untuknya, seperti itu insyaallah. Itu jadi tasbih, kalimat tasbih yang dibaca di dalam ruku itu sunnah hayat. Artinya apa? Bila ketinggalan tidak usah dibayar dengan atau ditambal dengan sujud sahwi. Wa adnal kamalu fit tasbih subhana rabbiyal azim. Di sini ternyata dijelaskan, tadi saya bingung mau menjelaskannya ya. Di sini dijelaskan nih, yang paling sederhana, yang paling rendah, yang paling simple dari sebuah kesempurnaan fit tasbih itu apa? Subhana rabbiyal azimi. Nah, jadi maha suci Allah Tuhanku yang maha agung. Dan ditambah wa bihamdih juga boleh. Salasan, tiga kali dibacanya. Satu kali boleh. Satu kali itu sudah memakan berapa detik ya? Karena tumak ninah itu juga harus ada di situ. Bambang Siswanto sedang menonton, terima kasih. Suri sedang menonton, terima kasih. Ini Mas Bambang yang di MUI ya, yang kemarin membahas tentang pengucapan Natal. Oke ya, insya Allah beliau juga orang Majelis Ulama Indonesia. Jadi Bapak, kita lagi membahas tentang sunnah hayat di dalam sholat. Yang salah satunya adalah mengucapkan tasbih di dalam ruku itu sunnah hayat. Bila ketinggalan pun tidak disunnahkan untuk ditutup dengan sujud sahwi, seperti itu. Dan tasbih di dalam ruku itu minimalnya itu sudah dianggap sempurna dan benar dengan kalimat subhana rabbiyal azimi saja. Wa bihamdihi itu tambahan, kalau nggak salah itu di tahun sudah di Madinah. Jadi dulunya baru subhana rabbiyal azim, terus di Madinah itu ada ayat yang wasabbih bihamdi gitu. Nah, kemudian Rasul menambahkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan segala puji baginya. Itu 3 kali. Karena kenapa 3 kali? Di dalam ruku ini juga ada rukunnya, yaitu tumak ninah. Dan tumak ninah itu biqouli subhanallah. Berapa detik? Subhanallah. 3 detik itu sudah disebut sebagai tumak ninah. Hadir Pak Ustadz, terima kasih Ibu Suri. Kalau mungkin pertanyaan atau komentar monggo ditulis. Sudah hampir 1 jam kebersamaan kita. Kemudian selanjutnya, at-tasbihu fi sujud, yaitu tasbih di dalam sujud. Wa adnal kamali fi, yang paling sederhana dan dianggap sempurna adalah apa? Subhana rabbiyal a'la. Ini sama. Jadi begitu ada ayat yang turun itu kepada Rasulullah, Rasul menambahkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tetapi dalam kitab ini dianggap sempurna dan sudah sah, dan itu sudah masuk sebagai sunnah atau kesunahan yang saat kita melakukannya dapat pahala dengan kalimat Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, wa bihamdihnya enggak apa-apa dihilangkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita mau baca fil kitab kabir, yang kita baca kitab-kitab yang lebih besar dari kitab Fathul Qorib ini, dijelaskan di sana ada penambahan wa bihamdi itu. Salah 3 kali. Wal akmalu fi tasbih ruku wa sujud masyhur. Dan tasbih yang sempurna di dalam ruku dan sujud itu sudah masyhur,
banyak keterangan-keterangan yang lain, termasuk salah satunya subhana rabbiyal adzimi bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa al yadaini alal fakhidaini fil julus, menaruh tangan di atas paha saat duduk. Nah, ingat tuh. Jadi menaruh tangan saat duduk di atas paha, ini paha ditaruh di sini kanan dan kiri, itu sunnah hayat. Artinya tidak menaruhnya misal Allah Akbar dengan duduk gini terus ditaruh di lantai, itu juga tidak apa-apa. Tetapi orang yang menaruh tangannya di atas lantai tidak dapat kesunahan. Sudah berkali-kali kita katakan bahwa sunnah itu baik, bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bahwa sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Maka meletakkan tangan di atas paha saat duduk itu akan mendapat pahala. Kenapa kita tinggalkan? Misal kita duduk kemudian tangannya ditaruh di lantai, boleh, sah saja. Kalau toh mungkin itu kondisinya memang seandainya sakit ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sakit ngapain taruh di situ? Kalau ditaruh di paha kok lebih sakit, itu berarti ditaruh di anu saja, di lantai boleh. Atau mungkin karena gemetar tangannya, badannya gemetar karena sakit, lalu kalau ditaruh di sini tidak ada penyangganya, lalu kemudian kita taruh di lantai, boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu adalah sunnah hayat. Litasyahudil awali wal akhir. Ini di dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Wa yabsutul yada al yusra bihaitsu tasamat ru'usu asabiha rukbah. Dan ini dan yubsud membentangkan. Ingat ya, kalau di dalam kita duduk ya, di dalam kita duduk, tangan kita di atas paha itu tangannya dikembangkan gini, Bu. Jangan ditutup begini. Jangan. Jadi dikembangkan aja gini. Nah, tapi kalau pada waktu sujud nanti dirapatkan. Jadi jari-jarinya waktu sujud dirapatkan, Ibu, menghadap kiblat. Tetapi saat kita menaruh tangan kita ini di atas paha, seperti ini aja, santai aja. Jadi kondisi menggang, ya besutu itu membentangkan, dibentangkan aja gitu. Gak usah dirapatkan, dibentangkan aja. Lihat al yusra bihaitsu tasamat ra'usu asabiha rukbah. Jadi ini disekirakan dia itu panjangnya sama dengan dengkulnya ini. Jadi dengkulnya itu di mana ya? Oh, segitu. Jadi tangannya itu sepanjang, jangan sampai dilebihkan begitu atau dikurangkan agak ke belakang ya. Dikira-kira samalah gitu. Nah, disamakan. Tasamat itu disamakan. Tasamat di sini. Tasamat ru'usu asabiha ar-rukbah. Wa yakbidul yadal yumna ay asabiha illal musabbiha minal yumna fala yakbiduha fa innahu yusiru biha rafi'an laha hala kauni mutasyahidan. Yakbidul yad. Nah, yakbid yang kanan. Nah, seperti ini. Pada waktu kita apa di sini? Ai asabiha atau beginilah ya. Ini siap untuk nanti illallah gitu kan. Illallah begini. Jadi yakbid itu mengepal. Nah, begini juga boleh, ini nggak apa-apa juga. Nanti begitu illallah gitu. Tapi biasanya orang terus begini anunya. Nah, boleh juga dengan cara begini biar enak nanti begitu illallah. Tapi yakbid secara sempurna begini. Nah, itu secara yakbid namanya. Yakbid, mengepalkan, yakbid. Yakbidul yadal yumna ay asabiha illal musabbihata minal yumna fala yakbiduha. Dan
yang kecuali yang musabbihah. Musabbihah itu yang ini. Nah, berarti nggak boleh begini ya. Tadi saya belum baca. Yang sababah, ini sababah ini. Jadi ininya kayak gini nah, kira-kira begini. Mengepalnya begini, jelas di sini. Illal musabbihah, yaitu yang musabbih ini. Ini musabbih namanya. Musabbih ini as-sababatu. As-sababah, musabbih, musababah. As-sababah ini. Ini al-ibham musabbah, ini al-wusta, al-binsoru, ini al-binsoru, ini al-binsoru, ini al-khinsoru. Jadi kelingking ini al-khinsoru, jari manis ini al-binsoru, ini al-wusta yang tengah, ini as-sababah, ini al-ibham kalau nggak salah ini, insyaallah ini. Ini jadi yang dikepalkan tangannya tapi selain yang ini. Nah, begini caranya. Minal yumna fala yakbiduha, tidak dikepalkan yang ini. Fa innahu yushiru biha, dan ini tugasnya nanti mengisyaratkan rafi'an laha hala kauni mutasyahidan, saat nanti tasyahud itu wadzalika inda qauli illallah. Jadi la ilaha illallah. Jadi begitu ini pahami. Jadi la ilaha illallah. Jadi jangan begini mengepalnya, tapi mengepalnya begini. Jadi yang ujungnya jari ini, jari yang ini, jari telunjuk ini tidak dikepalkan. Yang lainnya dikepalkan, tetapi yang ini tidak dikepalkan. Begitu nanti illallah kita akan angkat illallah. Nah, sekarang juga banyak sih pemahaman orang-orang yang begitu tasyahud at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ada kan? Pernah mungkin ibu bapak melihat orang yang demikian. Jadi dia nggak ada ilallah, itu nggak ada. Bagi dia semuanya sudah bergerak begini dari awal. At-tahiyatul mubarakatus, bergerak terus ini. Bagaimana? Kita lihat di sini. Fa inna yusiru biha rafi'an laha ala qauli mutasayyidan wa dzalika inda qauli illallah wa la yuharrikuha, dan tidak boleh menggerakkan jari telunjuk ini. Fa in harakaha kuriha, siapa yang menggerakkan jari telunjuk itu makruh hukumnya. Ingat, ini saya dapat di kitab ini loh ya, walaupun nanti kalau nggak salah di mazhab Maliki itu malah justru sunnah menggerakkannya, karena memang ada hadis yang mengatakan begini, hadis bahwa mengatakan setan itu lebih takut dengan gerakan tangan seseorang, gerakan telunjuk seseorang itu. Makanya dari hadis itu, orang-orang yang sering diwaswasi, di hatinya itu sering lupa rokaat, kemudian sering dia itu lupa dengan bacaan, otaknya waktu sholat sering ngelantur kemana-mana, itu ada sebagian yang memakai hadis itu sebagai dasar dia menggerakkan dari awal. At-tahiyatul mubarakatus, ada yang muter-muter gini, at-tahiyatul, atau yang ke atas bawah ini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu ternyata di dalam kitab ini hukumnya makruh. Nah inilah. Apa sih makruh? Mayusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala filihi. Yang namanya makruh itu bila ditinggalkan dapat pahala. Berarti kita meninggalkan ini itu dapat pahala menurut kitab ini. Ingat, ini kita membahas mazhab Syafi'i dari sebuah kitab yang kecil, yaitu Fathul Qorib. Nanti Imam Syafi'i pun banyak kitab-kitab yang lain. Apalagi kalau kita nanti insya Allah, saya ini lagi mencari dana atau katakanlah uang untuk membeli kitab Al-Um. Itu kalau sudah kita baca Al-Um, nanti disyarah dengan Fathul Bari, Masya Allah. Itu dua kitab saya nggak punya itu. Kalau mungkin kawan-kawan punya yang nganggur di rumah, mbok dikasihkan saya. Kita akan bahas kitab Al-Um itu insya Allah.
Assalamualaikum Ustaz. Sip menimba ilmu, siap menimba ilmu ya Pak Anwar. Jadi kita lagi membahas tentang ini Pak. Kalau Bapak pernah melihat begini itu makruh Pak menurut kitab ini. Jadi bagaimana yang sunnah kita? Jadi kita mengepal, yang telunjuknya nggak dikepalkan. Begitu nanti illallah kita tegakkan illallah. Berarti sebenarnya ini isyarat telunjuk kita ini menyaksikan bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu tegak, Allah itu kuat, Allah itu azim, Allah itu pemberi segala nikmat. Allah nggak ada selesainya mengucapkan illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang maha tegak. Kita menyaksikan telunjuk ini bersaksi bahwa Allah maha tegak, Allah maha kuat, Allah maha segalanya. Itu maksudnya, isyaratnya kita memakai itu. Makanya di kitab ini menggerakkannya itu makruh, apalagi menggerakkannya dari awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu makruh. Wala tabtulu sholatu fil ashoh, tetapi tidak membatalkan sholat. Nah, ingat ya, kita belajar fikih ini bukan belajar hadis. Kalau kita belajar fikih udah fikih aja dulu. Nah, karena memang ada hadisnya tadi yang saya katakan bahwa setan itu lebih takut dengan gerakan telunjuk orang yang sholat. Makanya kemudian itu dipakai oleh sebagian kaum, sebagian aliran di Indonesia ini atau di dunia ini sebagai bagian dalil yang membolehkan menggerakkan, bahkan menyunahkan menggerakkan telunjuk. Wal iftiras fi jami'il jalisat, dan duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk yang pantatnya itu menduduki telapak kaki kiri. Kalau duduk tasyahud akhir kan, atau iktirok namanya apa? At-tawarruk itu hampir sama dengan iftiras, tetapi dia ini apa? Pantatnya duduk di atas lantai dan kaki kirinya dikeluarkan di bawah kaki kanan. Itu namanya duduk tawarruk namanya. Nanti ada di sini tawarruk. Nah, bedanya apa? Bedanya hampir sama, bahkan yang kaki kanannya itu tetap tegak. Walaupun kadang kita sering lihat sampai bengkong begini kaki kanannya itu sebenarnya salah. Kaki kanannya harus tegak juga kaki kanannya. Dan ini menghadap kiblat, ini yang jari-jarinya menghadap kiblat semua gini. Jadi kaki kanannya tetap tegak begini. Nggak boleh kaki tangannya sampai melentot begini, ada yang melentot begini. Ya sebenarnya seberapa mampunya, tapi sebaiknya harus berdiri tegak. Masyaroti tamam, nggak kelihatan tulisannya. Masyaroh tama, masyaroh tama sedang menonton. Itu jadi iftiras bijawil jalisat. Jadi duduk sebelum berdiri itu duduk di antara dua sujud, ya kan gitu ya. Al-waqi'ah fi sholati kajulusil istirahah wal julusi baina sajadataini wa julusi tasahudul awal. Jadi sujud iftiras ini sujud istirahah. Istirahah itu kapan? Ya sujud saat mau berangkat ke rakaat berikutnya, itu sujud namanya sujud istirahah. Julus baina sajadataini, sujud di antara dua sujud. Julus tasahudul awal, duduk di tasahud awal, itu iftiras namanya. Wal iftiras ayat jelisas saksu ala ka'bil yusra. Yang namanya iftiras itu seseorang yang menduduki
ka'bun. Apa ka'bun? Ka'bun itu mata kakinya, menduduki mata kakinya yang kiri. Ja'ilan dohroha, yang kemudian dohirnya tadi itu, yang kelihatan itu di atas tanah, alalil ardi. Jadi ini kaki nih, nah yang ini di atas tanah, yang ini diduduki oleh pantat, itu maksudnya. Yansibu qadamahul yumna wa yad'u bil ardi atrafa asabiha li jihatil qiblah. Dan kemudian itu diduduki oleh tangan, oleh pantat, dan yang kanan, kaki kanan itu berdiri tegak, kemudian asobeknya jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat. Makanya diginiin betul-betul, jangan cuma nempel gini, atau apalagi yang letoy begini, ini lantai letoy begini, nggak boleh, harus begini nih, ditekan begini hingga akhirnya jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat. Kemudian selanjutnya at-tawarruk, kita selesaikan at-tawarruku bil jilsatil akhirah, yaitu tawarruk yang saya katakan tadi, bahwa tawarruk itu pantatnya menduduki lantai dan kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki kanan, dan posisi kaki kanan itu sama dengan pada waktu iftiros, sama tegak juga, yang kanannya tegak juga, dan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Jadi jangan sampai ada yang sampai begini-begini, kemudian ininya nggak sempurna, itu kurang sempurna. Walaupun boleh, tidak ada masalah, tetapi diusahakan berdiri, jangan sampai meletot gini atau meletot gini. Berdiri, tawarruk. Min jalisati sholat, dari julus wahiyya julusut tasawuf lagi, ini adalah julus atau duduk di tasawuf akhir. Wa tawarruk kumithul iftiros, tawarruk itu seperti iftiros, illa annal musalliya yukhriju yasarahu ala hayatiya fil iftiros. Kalau yang tawarruk ini, yaitu seorang yang sholat mengeluarkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya di dalam iftiros, min jihati yaminihi wa yulsiku warakahu bil ardi, dan kemudian menempelkan pantatnya di atas tanah. Amal masbuk wasahi wa yaftarisani wa la yatawarrokani. Orang-orang yang masbuk, orang-orang yang ketinggalan sholat, itu dalam tahiyat akhir jangan ngikuti duduk tawarruk. Ingat ini, jangan mengikuti duduk tawarruk, tapi duduknya duduk iftiros. Nah, nanti saat dia memang di rakaat terakhir, baru duduknya duduk tawarruk gitu. Ingat ya, iftiros itu letaknya di dalam istirahat. Setelah sujud mau naik ke rakaat yang berikutnya, itu namanya julusul istirohah namanya. Itu sebutannya julusul istirohah, bentuknya itu adalah iftiros. Juga kemudian duduk di antara dua sujud, juga kemudian duduk saat tahiyat awal, termasuk juga nanti orang yang masbuk gitu. Orang yang masbuk tidak boleh duduknya duduk tawarruk, duduk seperti tahiyat akhir, walaupun imam duduknya tahiyat akhir. Kapan dia seperti imam tahiyat akhir atau tawarruk? Saat dia mau menyelesaikan sholatnya. Ini sahih itu tawarrukani. Wa taslimatu tsaniyah, yang terakhir dari 15 tadi adalah salam di salam yang kedua. Amal ula fasabaqa anha min arkani sholat. Yang salam yang pertama itu sudah menjadi kajian kita kemarin, bahwa salam yang pertama adzlah rukun dari rukun-rukun sholat. Makanya sampai saat ini gini, Hamidum Majid, Hamidum Majid, terus Assalamualaikum warahmatullah, cukup, nggak apa-apa, sampai nanti ada kajian. Seandainya Assalamualaikum warahmatullah, terus kentut Assalamualaikum warahmatullah, itu malah batal.
sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sudah kentut. Kenapa? Salam lagi. Salam yang ke kiri itu sunnah. Sunnah apa? Sunnah hayat. Bayangkan tuh. Sunnah hayat, sunnah yang kalau seandainya ketinggalan tidak disunnahkan ditambal dengan sujud sahwi. Coba. Makanya kalau seandainya assalamualaikum warahmatullah ke kanan terus begini terus kita kentut tut, kok kemudian kita assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya malahan. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah terus begini terus kentut tut, dia nggak salam ke kiri, tidak batal sholatnya. Ini loh, ini kajian ini jangan dianggap remeh. Memang ya kayaknya remeh, tapi nanti begitu kita kaji di dalam kitab itu akan kita temukan pelajaran-pelajaran baru yang insya Allah kita tidak dan belum mengetahuinya ini. Insya Allah sudah 1 jam lebih kebersamaan kita. Mohon maaf, innama likulli jurhin bur'un. Terima kasih semua kepada ibu bapak yang sudah nyamperin channel ini. Innama likulli jurhin bur'un wala bur'a lima jaroha lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lisan lukai hati kemana obat tidak dicari. Tamalik qafiyyah bil qadim insyaallah. In uridu illa islah mastata'tu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.